Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita. Pada kesempatan hari ini Allah izinkan kita untuk bisa kembali menambah amal saleh, memperbanyak istighfar dan bertaubat. Salawat serta salam berlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini barangkali kita berpikir memahami bahwa yang namanya istighfar atau bertaubat itu hanya terkait dengan perkara-perkara dosa yang telah kita lakukan, hanya terbatas dari perkara-perkara kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Tetapi ternyata istighfar itu juga terkait dengan hal-hal yang kita hadapi berupa kesempatan beramal sholih, kesempatan berbuat baik, tetapi kita tidak mampu melakukannya. Terkendalanya itu karena beberapa hal. Terkendala beberapa hal. Yang paling sering adalah kita lalai dan malas melakukan amal sholih, padahal amalan itu sudah dihamparkan di hadapan kita. Atau ketidakmampuan kita karena memang Allah belum memampukan. Allah belum memampukan kita untuk melaksanakan amalan yang seharusnya kita lakukan. Contoh, misalnya sekarang ini kita dihadapkan dengan informasi berita kejadian di Palestina. Di sana ini kalau seandainya dekat, mungkin di Panjang atau di Pesawaran, ya mungkin kita akan membantu. Kalau urusan perangnya kita nggak akan bahas itulah. Karena perang itu ada syarat dan rukunnya. Tetapi kalau membantu korban yang terdampak daripada peperangan, ini wajib bagi kita. Orang kalau kita melihat misalnya ada, maaf ya, ada seekor anjing yang kehausan saja, kita disuruh nolong, entah dikasih minum, entah dikasih makan. Misalnya kakinya keserimpet, apa jebakan atau jaring atau apa, ya kita tolong. Kepada hewan saja kita diperintahkan berbuat baik, apalagi kepada manusia. Apalagi manusianya adalah
sesama muslim, apalagi korbannya adalah anak-anak, perempuan. Ini banyak apalaginya itu. Nah, karena jauhnya jarak dan masalah-masalah yang muncul karena jauhnya jarak, kemudian akses dan lain sebagainya, kita kesulitan untuk membantu. Al-muslimu akhul muslim, muslim satu dengan yang lainnya itu saudara. Nah, maka yang pertama kita lakukan itu istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Baru kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kesabaran kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Kuatkanlah iman mereka, kokohkanlah kesabaran mereka, tolonglah mereka, karena Allah lah sebaik-baik penolong. Setelah kita istighfar akan kelemahan kita doakan. Nah, kemudian mencari jalan bagaimana menyalurkan bantuan. Alhamdulillah, Muhammadiyah itu adalah satu organisasi yang punya lazismu, yang kemudian lazismu ini termasuk lembaga zakat yang memang diizinkan secara internasional membantu bencana alam, bencana sosial, korban perang, itu boleh diizinkan. Mereknya lazismu. Nah, kalau yang lain-lain ini butuh dikonfirmasi karena sulit menembus ketatnya penjagaan di jalur Gaza. Ya, sulit ketat. Mereka mungkin menginginkan, maka kemarin dari Majelis Taklim Masjid Al-Hikmah meminta lazismu wilayah untuk membantu bagaimana mengkoordinir. Insyaallah nanti malam Selasa atau hari Rabu siang itu saya diminta untuk mengisi pengajian di Al-Hikmah dalam rangka untuk mengakomodir keresahan, kegundahan saudara kita kaum muslimin di Indonesia yang menginginkan membantu. Ya, membantu itu bukan yang dimaksud adalah kemudian membantu perang, itu tidak. Kita nggak akan bahas karena membicarakan masalah perang itu bahasanya nggak gampang. Tapi kalau korban perang itu harus dibantu, bahkan seandainya bisa bantu warga Israel yang terkena dampak perang itu juga boleh. Jadi bukan hanya Palestina saja. Jadi yang sakit diobati. Kok gitu? Iya. Disembuhkan dulu. Seperti yang dilakukan oleh ini betul ini. Seperti yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika musuhnya itu raja yang terkenal dengan Lion Heart, hati singa, Ferdinand apa siapa namanya? Itu raja Jerman, panglima Jerman yang terkenal dengan hati singa. Hatinya aja terkenal dengan Lion Heart, hatinya berhati singa. Sakit diobati dulu sama Salahuddin Al-Ayyubi. Tadinya dicurigai, kok kamu ngobatin saja? Iya, kamu sakit kok. Dan terus nanti kamu bunuh saya, ya udah, nanti bunuhnya kalau pas perang. Kalau pas perang ini proporsional sekali. Nah, tapi kalau yang terkait apakah ini bisa kita jadikan dalil untuk bantu korban dari pihak musuh, ini memang ini perlu dikaji lagi juga. Karena khawatirnya nanti kalau dia hidup, tapi benar membunuh itu hanya karena perang, nggak boleh kalau nggak perang. Atau yang memerangi. Nah, itu barangkali yang
sebagai pembuka kajian kita bahwa yang pertama istighfar, karena apa? Kita tidak mampu membantu. Ya kan? Kalau kita lihat korbannya itu ya hanya dibacain Al-Fatihah itu sedih gitu rasanya. Ya. Baik, kemarin ada ya sempat viral di ini, kita membicarakan yang memang topiknya lebih hangat dulu lah ya. Nggak enak rasanya kalau kita mendengar informasi kita di sana diserang, perang, banyak korban, kalau kita membicarakan masalah yang lain. Ada mungkin apa masjid atau apa yang dibom habis. Yang lagi azab. Nah itu kemudian hanya menyisakan apa kan? Semuanya hancur, hanya menyisakan surat As-Saffat ayat 173 yang bunyinya wa inna jundana lahumul ghalibun. Di surat As-Saffat ayat 173. Jadi di antara sisa-sisa hancur leburnya masjid tersebut itu hanya tersisa satu ayat ini saja. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Ini udah hancur semua Al-Qur'annya, tinggal sisa ini. Nah, wa inna, dan sesungguhnya jundana, tentara kamilah, lahumul, yang akan, ya, mereka lah yang akan ghalibun, menang. Hanya tersisa ini. Sesungguhnya tentara kamilah yang akan menang. Ini wallahu a'lam bishawab. Ternyata saya cek ya benar ini surat As-Saffat ayat 173. Nah jemaah sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4000 sekian ya, hadis Imam Ibnu Majah ini saya lihat dulu hadisnya ternyata panjang sekali ya. Tapi kita akan potong. Saya pernah membaca satu majalah yang diterbitkan oleh Hidayatullah. Itu tentang, saya pernah cerita di sini, umur umat Islam tinggal 80 tahun lagi. Itu ditulisnya tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Sekarang 2023. Jadi saya baca majalah itu 23 tahun yang lalu lah kira-kira. Judul majalahnya itu di depannya itu umur umat Islam tinggal 80 tahun lagi. Nah ini rubrik itu diambil dari sebuah disertasi yang ada di Mesir. Tapi pembuat disertasinya orang Indonesia, namanya Dr. Muslih. Dr. Muslih itu membuat disertasi tentang umur umat Islam. Di situ ada hadis yang dicantumkan, umur umat Islam adalah umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani. Kalau kita cek dan lihat, Yahudi itu umatnya Nabi Musa, Bani Israel, ya, itu 2000 tahun sampai zaman Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa itu umur umatnya itu 500 tahun. Nah, Nabi Muhammad itu lahir 571 Masehi. Jadi kalau dikurangi umur Yahudi dikurangi umur Nasrani adalah 1500 tahun. Ini umur umat Islam 1500 tahun. Nah sekarang itu sudah 1445 tahun. Sisa berapa tahun lagi? Berapa? 55. Nah sebentar. Apakah 55 tahun lagi akan kiamat? Tentu wallahu a'lam. Tapi 55 tahun itu sudah apa ya? Bukan waktu yang lama. Coba. Tapi cukup lama juga. Karena akan ada sekitar satu periode lagi. Saya sekarang usianya 43.
43. Saya nggak mungkin sampai 90 tahun kayaknya. Apalagi 95, apalagi 100 tahun. Nah, berarti kan ini sekitar anak atau cucu kita nanti. Masa anak atau cucu kita. Ada masalah apa di situ? Ya kita akan lihat. Nah, di antara ciri-ciri datangnya hari kiamat itu ada 50 ciri. Ya, 40 itu ciri yang kecil dan 10 itu ciri yang besar. Nanti kita lihat apa saja itu ciri-ciri datangnya hari kiamat. Di antaranya adalah munculnya Dajjal. Tetapi kalimat Dajjal itu disebut dengan kata jamak Dajjalun. Dajjalun itu artinya pembohong-pembohong, para pendusta-pendusta. Nah, apakah kita sudah mengalami satu masa di mana yang jujur malah didustakan, yang dusta justru malah dianggap benar? Yaitu namanya masa Dajjalun. Iya. Saya banyak sekali mendengar keluhan-keluhan yang jujur sekarang itu malah hancur katanya. Ya, semuanya nggak jujur, susah jujur. Kejujuran udah nggak laku lagi, sudah merugikan lah itu. Justru yang bohong-bohong itulah yang malah akhir-akhir ini ada, ini saya sebutkan karena ini juga dinamakan fitnah. Ada seorang habib yang mengatakan bahwa barang siapa yang memasang foto saya di status medsosnya maka akan mendapatkan keberkahan. Apalagi kalau digantungkan fotonya itu di rumah-rumah kaum muslimin akan mendatangkan keberkahan. Kalau tidak mau maka tidak ada keberkahan sama sekali di rumah tersebut. Ini beberapa hari ini. Habib apa Alek atau siapa namanya? Biar saya sebutkan namanya, biar tahu. Sudah, yang muncul ya. Habib Alek. Ya kenapa? Ya karena ini Dajjalun bisa-bisa. Karena apa? Nggak pakai dalil. Dalilnya kenapa harus foto dia gitu loh? Saya berani mengatakan ini pasti dusta. Apalagi mengatasnamakan keberkahan. Ya kan? Mau dengan alasan apapun pasti itu dimanipulasi. Kalau mau dimanipulasi, diputar-putar, jangan nanti akan ada orang yang percaya. Oh namanya cinta sama ulama, namanya ini itu dengan alasan macam-macam. Percaya orang-orang awam. Nah Dajjal itu akan ada induknya, ada masternya. Dajjal yang sifat-sifatnya dalam hadis Ibnu Majah disebutkan. Ya di keningnya ada tulisan kafaro, kafir. Ya. Kemudian maaf matanya buta sebelah. Ciri-ciri fisiknya itu dari hadis sahabat Tamim Ad-Dari itu cukup panjang sekali hadis-hadis tentang Dajjal. Apalagi di hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah itu panjang. Nah, saya akan potong di tengahnya. Nanti sudah saya screenshot sedikit. Nih ya. Ini saya potong hadisnya. Panjang ini, berlembar-lembar. Sesungguhnya 3 tahun sebelum munculnya Dajjal. Sesungguhnya 3 tahun sebelum munculnya Dajjal adalah waktu yang sangat sulit di mana manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat. Allah akan memerintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan 1/3 dari hujannya. Ya, kita nggak nuduh ini sekarang, kita belajar hadis. Tahun pertama itu 1/3 air hujan itu ditahan. Dan Allah memerintahkan kepada
kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanaman-tanamannya. Ya, efek daripada nggak ada air hujan, ya bumi terdampak tanaman-tanamannya tidak tumbuh. Dan pada tahun kedua Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan 2/3 dari hujannya. 2/3 tahun Arab misalnya tahun depan itu 2/3. Dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Kemudian di tahun yang ketiga Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya. Setahun itu nggak hujan-hujan. Ngeri ini, Pak. Maka ia tidak meneteskan setetes air pun, dan Allah memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya. Maka setelah itu tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh, dan semua binatang yang berkuku akan mati kecuali yang Allah izinkan hidup. Ini masih panjang hadisnya. Bahkan seorang sahabat, hendaklah para kita yang mengetahui hadis ini untuk menyampaikan kepada anak-anak mereka. Suruh menyampaikan kepada anak-anak mereka. Nah, jamaah sekalian, satu lagi ciri di antara datangnya Dajjal itu, ya terjadinya peperangan di sana. Karena Dajjal itu nanti munculnya di satu tempat di antara Irak dan Syam, ya di Israel, di sana muncul. Nah, inilah yang kemudian akan ada 1 tahun lagi, ya. Dajjal itu di bumi itu hidupnya nggak lama, cuma 40 hari. Tapi 1 harinya seperti 1 tahun, ya kan? 1 harinya itu seperti 1 tahun, kemudian hari kedua itu seperti 1 bulan, hari ketiganya itu seperti 1 minggu, dan hari keempatnya seperti hari-hari biasa. Nah, ini masih rahasia, ini apa maksudnya Nabi mengatakan seperti itu. Nah, maka ini akan menjadi tahun-tahun yang akan sulit. Di saat bumi peceklik kekeringan, di hadis yang tadi, Dajjal itu membawa surga sama neraka. Artinya menawarkan, kalau kamu beriman tak kasih hujan. Datang ke mana, misalnya ke Pringsewu, kering, mana-mana nggak bisa. Gimana nih? Kalau kamu beriman sama saya, bahwa saya itu Tuhan, tak kasih hujan. Hujan beneran. Kalau nggak mau beriman, tak kasih kekeringan, kering banget. Sapi pun jadi kering, terus kering. Nah, inilah masa-masa yang sulit. Jadi kalau toh ini tidak terjadi di tahun-tahun, ya, dalam jangka waktu yang dekat, ya, tapi ilmu ini pasti terjadi karena memang Rasul yang telah menubuatkan, menyampaikan. Nah, baik, sekarang kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata am hasibtum an tadkhulul jannata. Artinya gini, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian, masalul ladzina khalau min qablikum, satu keadaan seperti yang pernah terjadi pada masa sebelum kalian. Masadhumul ba'sa'u, yakni mereka ditimpa kemelaratan, berdampak
sebuah kondisi yang cukup meluas menimpa kaum muslimin, kekeringan, paceklik, melarat. Allah itu kalau mau membuat manusia melarat itu satu, nggak turun hujan udah. Orang nggak bisa nanam padi, nggak bisa nanam sayuran. Mau makan apa? Duitnya banyak. Oh, uang saya banyak 1 miliar. Mau makan uang? Nah, sedangkan di antara satu atau dua hal yang kata Nabi menjadi sebab tidak diturunkan hujan itu karena manusia tidak mau membayar zakat. Mereka lupa kewajiban zakat. Yang punya harta lupa, yang punya hasil kebun, tanam-tanaman lupa bayar zakat, yang punya ternak lupa bayar zakat. Allah ingatkan dengan cara apa? Tidak diturunkan hujan. Dan satu lagi penyebab tidak turun hujan itu adalah mereka curang dalam menakar timbangan. Kalau menimbang itu curang, ya kan? Walladzina idza qalu aw wazanuhum la yuflihun. Mereka itu ya dalam surat Al-Mutaffifin itu mereka curang dalam menimbang, menakar. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Celakalah bagi orang-orang yang menakar, yakni apabila dia membeli takarannya minta dipenuhi, wa idza kaluhum awazanuhum yusirun, dan kalau mereka menimbang untuk dijual mereka mengurangi. Saya sering mencontohkan ini dengan misalnya ada orang yang beli bensin untuk dijual lagi. Dia beli 1 liter berapa sekarang? 10.000. Dijual lagi 12.000. Kalau yang dijual itu 1 liter itu boleh. Tapi ini diturunkan sedikit. Dari 1 liter misalnya 9. Dikurangi dengan kemasan-kemasan botol atau gendul atau apa, tapi dikurangi, itu dosa. Kalau mau ngambil untung itu ya beli 1 liter dijual 1 liter. Kalau belinya 10.000 dijual 12.000 halal. Tapi kalau ada pengurangan penimbangan kena ayat ini. Sudah neto nota tonasenya dikurangi, harganya dinaikkan juga. Silahkan dinaikkan harganya sampai 2 kali lipat, tidak masalah, tapi jangan dikurangi mili itu, liter, volumenya. Kalau dia jualnya botolan, liter tapi ya itu boleh. Jadi jualannya per botol. Jangan bilang 1 liter. Maka yang beli juga jangan bilang saya beli 1 liter, bukan 1 botol. Yang beli juga bilangnya 1 botol. Ya, yang beli, biar yang jualan juga selamat. Selamat maksudnya. Beli berapa mas? 2 botol. Nah, jangan 2 liter. Repot nanti dia karena 1 botolnya nggak ada 1 liter. Jangan. Syukur kalau ada, tapi itu kesalahannya di situ. Itu yang menyebabkan mudah-mudahan tidak hujannya tahun ini itu karena orang pada tidak bayar zakat, orang karena tidak merusak timbangan, bukan karena Allah ingin menurunkan dajjal gitu ya. Sama sebabnya ini, sama-sama nggak turun hujan.
Tapi satu karena nggak bayar zakat sama suka curang dalam menimbang, yang satu karena Allah akan menurunkan dajjal. Bagaimana membedakannya? Cara membedakannya? Ya kita lihat tahun depan. Kalau panas kemudian nggak turun hujan sampai kira-kira 2/3, ya hujannya cuma sedikit. Lihat lagi tahun depannya, kalau nggak hujan sama sekali, ya tunggu aja, dongol nanti itu dajjal jadi keliling. Karena dia akan keliling bumi dia. Ya, disunahkan untuk menjauh, jangan kepedean, saya tak ajak debat dajjal. Meskipun pinter kalah debat dajjal. Menjauh. Kalau kepergok, baca surat Al-Kahfi. Ya, yang saya baca tadi dalam sholat. Sudah hafal belum? 1 sampai 10. Nah itu dihafalkan, nanti dibaca di depan dajjal, itu akan menjadi penyelamat dari fitnah Masihid dajjal. Tapi kalau khusus ibu-ibu dan orang-orang perempuan, anak-anak perempuan itu nggak boleh keluar rumah. Ikatlah mereka di rumah-rumah, karena ya karena ini metu baik. Ya kan, kemudian saya senang belanja, ya kan. Suruh ngikat itu Pak, wanita-wanita ikatlah di rumah, karena nanti akan jadi pengikut dajjal. Wadarra'u wa zulzilu, dan apa ya, zulzilu itu kegoncangan. Sampai ujian dari Allah itu membuat kita itu goncang. Tapi nggak semua ya ini ya. Tentu nggak semua. Ini tapi ada ayatnya. Kita baca di sini, khawatir kalau itu adalah kita gitu yang goncang nanti. Ya. Insya Allah nggak semua ya. Tapi akan ada orang yang Allah timpakan kepada mereka kemelaratan, kemiskinan sampai mereka goncang. Hatta yaqula rasulu. Zaman dulu Nabi saja sampai berkata, Rasul saja berkata, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman ma'ahu bersama mereka, mata nasrullahi, kapan pertolongan Allah itu datang. Jadi pertanyaan ini, kapan mata nasrullahi? Ya, mata nasrullahi itu pertanyaan karena memang mereka sudah goncang sekali. Berdoa sudah, taubat sudah, apa-apa sudah, ikhtiar baik-baik sudah, tapi Allah belum mendatangkan pertolongan kepada mereka. Sampai mereka bilang, mata nasrul, kapan? Suwe temen jika ketemu pertolongan. Ala inna nasrallahi qaribun. Ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Nah ini sebuah kondisi keadaan barangkali yang bisa saja menimpa siapapun. Hidup di masa fitnah, hidup di masa sulit. Ya, hari ini ada hujan, tapi hujannya itu nggak menyuburkan. Ya hanya hujan-hujan saja. Ya, cuma apa ya? Maka doa istisqa itu kan doa minta hujan itu, ya Allah turunkanlah air hujan kepada kami di sekitar kami yang menyuburkan. Ada permintaan yang menyuburkan, ini ada hujan, ya deras, sempat sekali waktu itu ya, udah panas lagi, nggak bermanfaat hujannya itu. Maka kita juga ketika hujan disunahkan berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan ini bermanfaat. Nah, hujan itu bukan hanya waktu hujan, tapi hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, maka nanti juga dibolehkan, karena ini adalah semua iradah Allah, kehendak Allah, maka kita hanya melaksanakan namanya ikhtiar. Tidak masalah, silahkan direncanakan untuk melaksanakan sholat istisqa. Bahkan PP Muhammadiyah dan UI itu sudah menyarankan. Ada juga yang bilang, ini kayaknya belum waktunya sholat istisqa, belum parah. Nunggu pakai dulu. Iya, nunggu
gua agak parah dulu. Saya khawatir karena Allah itu punya sifat begini, ini ala dzanni abdi. Saya itu tergantung prasangka hambaku. Dan kalau kita berprasangka buruk terus sama Allah, berarti Allah sendiri loh. Ini ala dzanni abdi. Aku bersama prasangka hambaku. Nah, berdoa dan berprasangka baik. Itu saja barangkali sebuah fenomena yang kita masih merasakan, ya kan? Maka ilmunya harus kita ketahui dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.